Shalom. Haleluya. Saya percaya kita semuanya bersukacita pagi ini. Amin. Walaupun masih dalam situasi pandemi yang makin mencekam seperti sekarang ini, tetapi kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Nah baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini saja kita buka Alkitab. Kita akan baca firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-58. 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-58. Mari kita buka kitab kita bersama-sama. Kita akan baca firman ini bersama-sama dengan suara yang kedengaran, supaya kita semuanya sama-sama dapat berkat dari pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-58. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang kedengaran. 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Saya baca sekali lagi. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya percaya firman ini sangat relevan dalam hidup kita sekarang ini. Kenapa? Karena dalam situasi seperti sekarang ini, memang kita perlu bertekad untuk berdiri teguh dan tidak goyah. Amin. Kenapa? Karena tantangan ini membuat banyak orang menjadi goyah, membuat banyak orang menjadi tidak giat dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa? Ya karena tantangan, karena hambatan, karena masalah, karena persoalan. Tetapi kita perlu tahu bahwa kita perlu terus giat dalam Tuhan. Kenapa? Karena dikatakan di sana bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Maksudnya apapun yang kau lakukan, apapun yang saya lakukan, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, semuanya tidak sia-sia. Amin. Bilang dulu, tidak sia-sia. Bilang dulu, tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Jerih payahmu tidak sia-sia. Karena itu saudara, saya mau katakan kepada kita harus melaksanakan panggilan Tuhan sampai akhir. Karena dikatakan di sana, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Satu kali Petrus yang sudah mulai kesal dengan hambatan-hambatan yang mereka hadapi dalam pelayanan bersama-sama dengan Yesus, di mana mereka kadang-kadang sudah ditolak dari satu desa dan desa yang lain. Di tengah-tengah situasi itu Petrus berkata sama Yesus begini, "Guru, kami telah meninggalkan segala sesuatu karena Engkau." Sebetulnya Petrus mau bilang, kami dapat apa sih? Kami dapat apa sih? Saudara tahu apa jawab Yesus? Dia bilang begini, kalau karena namaku dan karena Injil engkau kehilangan sesuatu, Yesus bilang engkau akan mendapatkannya 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda di dunia ini. Dan nanti pada akhir zaman
engkau akan dipermuliakan bersama-sama dengan Bapa. Amin. Tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Jadi saya mau sampaikan kepada kita, sepanjang masa jerih payah kita dalam mengiring Tuhan, jerih payah kita dalam melayani Tuhan tidak sia-sia. Saya katakan di sana, untuk itu kita harus memelihara kesetiaan dan komitmen, karena tanpa komitmen kita bisa kehilangan kesetiaan dan tidak pernah dapat menyelesaikan panggilan kita masing-masing. Jadi untuk bisa bertahan sampai pada akhirnya, saudara, saya, dan kita sekalian harus memiliki komitmen. Amin. Komitmen itu apa sih? Komitmen itu adalah janji setia yang teguh, yang tidak pernah tergoyahkan. Makanya hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, komitmen untuk melayani. Komitmen untuk melayani. Dan komitmen untuk melayani, Bapak Ibu sekalian, adalah bagian dari tema gereja kita bulan ini. Saya sudah sampaikan pada minggu pertama yang lalu bahwa tema gereja kita selama bulan September 2020 ini adalah hidup untuk melayani. Sehingga setiap minggu kita renungkan firman Tuhan yang membuat kita terus-menerus makin diperbaharui, makin dikuatkan, makin disemangati dalam melayani. Pada minggu pertama kemarin kita sudah dengar firman Tuhan dengan tema meneladani Kristus dalam pelayanan. Kita sudah lihat Yesus melakukan pelayanan sampai akhir dari hidupnya, sehingga ada kemenangan di akhirnya. Dia dengan bangga berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Kenapa? Karena dia mengerjakannya dengan komitmen yang sungguh-sungguh. Amin. Jadi ikut Tuhan dan melayani itu, Bapak Ibu sekalian, bukan asal-asalan. Ikut Tuhan dan melayani itu, Bapak Ibu sekalian, bukan sekedarnya, enggak. Perlu tekad yang sangat kuat, yang tidak bisa digoncangkan oleh apapun. Amin. Pada minggu kedua kemarin kita sudah dengarkan firman dengan tema kualitas pelayanan yang terbaik. Lalu pada hari ini kita akan dengar firman dengan tema komitmen untuk melayani. Dan besok minggu depan kita akan dengarkan firman Tuhan kelanjutannya, Bapak Ibu sekalian. Kobarkan karunia pelayan. Ini semua akan membuat kita, Bapak Ibu sekalian, menjadi orang-orang Kristen yang menang sampai akhirnya. Sehingga nanti kita sendiri akan berkata, puji Tuhan, ternyata tidak sia-sia kesetiaanku kepada Tuhan. Amin. Mungkin sekarang kadang-kadang kita di tengah tantangan, di tengah masalah, kita berkata, berat amat sih, susah amat sih, sulit amat sih. Tapi nanti pada akhirnya kita akan berkata, ternyata ada upah yang luar biasa dalam pengiringan kepada Tuhan, dalam pelayanan kepada Tuhan, sehingga apa? Sukacita kita akan penuh dalam Tuhan. Amin. Ini Bapak Ibu sekalian yang perlu kita pahami. Nah, karena itu hari ini kita akan pelajari contoh-contoh komitmen dalam Alkitab yang akan membuat kita makin kuat dan makin kokoh dalam Tuhan. Yang pertama saya ingin kita lihat komitmen dari Yosua sebagaimana dicatat dalam Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-15, 14 sampai dengan 15. Buka kitab Bapak Ibu sekalian, kitab Yosua pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Dikatakan di sana begini, komitmen Yosua pada akhir dari pelayanannya kepada orang Israel.
Dia mengatakan demikian, Bapak Ibu sekalian, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepada-Nya dengan tulus dan ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lihat Bapak Ibu sekalian, ini adalah komitmen Yosua yang disampaikannya kepada orang-orang Israel di akhir dari pelayanannya, Bapak Ibu sekalian. Makanya saya katakan di sana, bisikan Yosua memberikan tantangan kepada orang Israel agar setia dan ikhlas melayani kepada Tuhan. Tantangan tersebut diberikan kepada orang Israel. Kenapa? Karena Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk dan sangat mudah berubah setia serta memiliki komitmen yang rendah. Itu yang membuat kenapa di akhir pelayanannya Yosua harus minta komitmen dari orang Israel, Bapak Ibu sekalian. Dan di akhir pernyataannya Yosua menyampaikan sikap yang tegas. Dia berkata bahwa ia dan keluarganya akan setia kepada Tuhan. Mestinya Bapak Ibu sekalian, kita pun orang-orang yang sudah merasakan kasih Tuhan, merasakan pemeliharaan Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan, harus menyatakan komitmen yang sama. Aku dan seisi rumah tanggaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Apapun tantangannya, apapun masalahnya, apapun persoalannya, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita kenal Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa, Allah yang sangat mengasihi kita, tidak pernah meninggalkan kita, dan tidak pernah membiarkan kita. Ini akan membuat kita punya komitmen yang sungguh-sungguh akan Tuhan. Amin. Ini akan membuat kita punya komitmen yang sungguh-sungguh akan Tuhan. Kita berjanji bahwa kita tidak akan meninggalkan Tuhan, tidak akan berhenti melayani Tuhan. Apapun tantangannya, persoalannya, masalahnya, pergumulannya. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita hal yang luar biasa. Banyak orang Kristen, Bapak Ibu sekalian, tidak memahami ini, sehingga mereka jatuh bangun, up and down. Kalau lagi semangat, semangat. Kalau lagi ada tantangan, nggak boleh. Kenapa? Lagi ada masalahnya. Saudara, saya mengatakan kepada kita, yang namanya masalah itu tidak akan pernah berhenti dari kehidupan kita. Jangan saudara pikir bahwa ini pandemi sudah merupakan tantangan yang terbesar dan terberat. Tidak. Ini biasa-biasa saja. Amin. Coba bilang dulu, pandemi ini biasa-biasa saja. Nyatanya kita masih hidup ya. Amin. Ya kan? Nyatanya kita masih sehat. Bilang dulu, saya masih sehat. Bilang dulu, saya masih semangat. Bilang dulu, saya masih kuat. Amin. Ini harus membuat kita tidak kehilangan kesetiaan, baik dalam mengiring Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, dan melayani Tuhan. Karena kita baca dengan sangat jelas, Bapak Ibu sekalian, bahwa sepanjang sejarah setiap orang akan dihadapkan kepada tantangan-tantangan. Yang penting
apa? Yang penting bukan tantangannya, yang penting apa? Yang penting komitmennya. Itu yang pertama yang kita lihat. Lalu dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18, kita lihat di sana komitmen Daniel. Nanti saudara baca di rumah ayat ini, Bapak Ibu sekalian. Di sana saya katakan kepada kita, komitmen Daniel diuji dengan tantangan perapian yang menyala-nyala di depan Nebukadnezar. Nebukadnezar memberikan tantangan kepada Daniel dan kawan-kawan pada saat itu. Nebukadnezar berkata, tidak boleh ada di negeri ini yang menyembah kepada Allah lain kecuali kepada dewa yang telah ditetapkan oleh raja. Nggak boleh. Apakah Daniel dan kawan-kawan kehilangan kesetiaan? Enggak. Walaupun saya katakan sangat tidak mudah berkomitmen dalam menghadapi tantangan, apalagi kalau tantangannya itu sudah soal mempertaruhkan nyawa. Nggak mudah. Tetapi fakta menunjukkan bahwa Daniel lolos dari tantangan yang besar ini. Daniel lolos. Walaupun oleh karena komitmennya, Daniel harus dibuang dalam gua singa. Di mana singanya sengaja nggak dikasih makan 3 hari 3 malam, supaya begitu Daniel dibuang dalam gua singa, maka singa itu segera mencabik-cabiknya. Tapi apakah Tuhan biarkan Daniel pada saat itu? Apakah Tuhan biarkan tinggalkan Daniel pada saat itu? Enggak. Kenapa? Dia adalah Allah yang luar biasa. Amin. Dia pegang janjinya, bahwa dikatakan bacaan kita tadi, kesetiaan kita kepada Tuhan, pengiringan kita kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Dia pasti akan berkati engkau, berkati engkau, berkati engkau, berkati engkau, tolong kau dan jaga kita sekalian. Jadi saya mau sampaikan kepada kita, apapun tantangan kita hari-hari ini, jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah berhenti mengiring Tuhan. Jangan pernah berhenti melayani Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan pegang janjinya. Tidak sia-sia pengiringan kita kepada Tuhan, tidak sia-sia pelayanan kita kepada Tuhan. Dia pasti akan berkati engkau, berkati engkau, berkati engkau, berkati engkau, dan berikan kemenangan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Itu hal yang kedua yang kita lihat dalam Alkitab, Bapak Ibu sekalian. Lalu hal yang ketiga juga kita lihat dalam diri Yesus sendiri, Bapak Ibu sekalian. Jelas sekali juga kita lihat di sana bagaimana komitmen Yesus ditunjukkan kepada kita. Dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-42, di sana jelas sekali, Bapak Ibu sekalian, bahwa Yesus pun menunjukkan kepada kita komitmen dan kesetiaan yang luar biasa. Itu jelas. Dalam doanya di Taman Getsemani itu, dia berkata, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak. Ini komitmen yang luar biasa. Jadilah kehendakmu. Ini komitmen yang ditunjukkan oleh Yesus kepada kita sekalian.
Saya katakan di sana, komitmen yang teladankan Yesus adalah mentaati kehendak Bapanya lebih daripada kehendak pribadinya. Kadang-kadang kita katakan kita ikut Tuhan, tapi seringkali kita lebih mengedepankan kehendak pribadi kita dibandingkan kehendak Tuhan. Yesus meneladangkan kepada kita nggak begitu. Dia mentaati kehendak Bapanya lebih dari kehendaknya sendiri, keinginannya sendiri. Kenapa? Karena dia mengerti rencana Bapa yang lebih besar, yaitu apa? Keselamatan manusia. Dia tahu demi keselamatan manusia, dia harus pikul salib, harus minum cawan sengsara itu. Dia harus menderita luar biasa. Makanya dia berkata, kehendak mulai yang jahat. Kehendak mulai yang jahat. Saya katakan di sana, komitmen Yesus diuji oleh pencobaan iblis. Tetapi ia mengalahkan pencobaan tersebut, dan ia menatap kematiannya dengan tegar. Saudara, Yesus adalah Maha Tahu. Ketika dia berdoa di Taman Getsemani, dia sudah tahu bagaimana besok dia menjalani Via Dolorosa itu. Bagaimana dia akan dianiaya, bagaimana dia akan mati tergantung di kayu salib. Tapi karena komitmennya, saya katakan di sana, dia menatap kematiannya dengan tegar. Dan dengan bangga di atas kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Bapak Ibu sekalian, mari kita perkuat komitmen kita dalam mengiring dan melayani Tuhan. Mari kita perkuat komitmen kita dalam mengiring dan melayani Tuhan. Kenapa? Saya katakan di sana, tantangan dalam pelayanan adalah hal yang tak dapat dilakukan. Tantangan dalam mengiring Tuhan adalah hal yang tidak dapat dielakkan. Hanya dengan komitmenlah saudara bisa mengatasi itu. Hanya dengan komitmenlah saya bisa mengatasi itu. Kita bisa melewati itu. Makanya pada masa-masa pandemi ini diuji komitmen kita kepada Tuhan. Pada masa-masa yang sulit seperti ini diuji kesetiaan kita kepada Tuhan. Diuji kerelaan kita dalam mengiring Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi sesama. Diuji komitmen kita. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan hari ini menantang kita. Untuk apa? Untuk memperkuat komitmen kita dengan Tuhan. Untuk memperkuat komitmen kita dalam mengiring Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi sesama. Dan Paulus tadi mengatakan bahwa dalam pengiringanmu kepada Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payahku tidak sia-sia. Jerih payah kita tidak sia-sia. Tuhan pasti berkati engkau, berkati engkau, berkati engkau, berkati engkau, berkati engkau, dan berkati kita sekalian. Amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Jadi hari ini, saat ini kita perlu apa? Perkuat komitmen kita. Perkuat komitmen kita. Tuhan pasti kuatkan engkau, pasti kuatkan saya, pasti kuatkan kita. Dan kita pasti akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Amin. Demikian firman Tuhan.
Mari kita berdiri Bapak Ibu sekalian.